Pernah nggak kamu duduk di depan laptop, tugas udah kebuka, deadline udah tinggal menunggu, tapi tanganmu malah mencari ponsel, kamu mulai scrolling, melihat hal-hal yang bahkan nggak benar-benar kamu pedulikan, atau kamu hanya menatap layar kosong, menunggu sesuatu, motivasi, energi, keajaiban yang kamu harap akan datang dengan sendirinya. Dan anehnya, di saat kamu tahu kamu harus mulai, tubuhmu justru diam, seolah-olah ada sesuatu yang menarikmu menjauh dari pekerjaan itu. Sesuatu yang halus, tapi sangat kuat impactnya. Kita sering menyebutnya tuh malas. Padahal, apa benar semudah itu? Jika kamu perhatikan lebih dalam, setiap kali kita menunda, ada pola, ada urutan, ada penyebab yang saling terhubung satu sama lain. Kita hanya belum melihatnya saja. Karena aku yakin, semua hal yang ada di dunia ini, semua itu ada alurnya. Semua penundaan selalu dimulai dari satu titik sederhana, munculnya sebuah tugas. Sebuah pesan dari dosen, notifikasi dari atasan, atau lembar kerja yang sudah menunggu sejak kemarin. Tugas itu datang membawa satu hal, tuntutan untuk bergerak. Biasanya kita tahu apa yang harus dilakukan, kita tahu langkah pertamanya, kita bahkan tahu konsekuensinya kalau kita mengabaikannya. Tapi begitu tugas itu muncul, otak mulai bekerja dengan caranya sendiri. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan, seolah tugas itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang besar, lebih besar dari waktu, lebih besar dari tenaga, atau kemampuan kita saat itu. Dan disinilah awal dari semuanya. Awal dari perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh, sebelum akhirnya berubah menjadi dorongan untuk menjauh. Titik pemicu ini sederhana, tapi di baliknya ada proses panjang yang menuntun kita untuk menuju penundaan. Begitu tugas muncul, otak kita jarang melihatnya, jarang melihat secara apa adanya. Apa sebenarnya hanya sebuah langkah kecil, pelan-pelan berubah menjadi gunung tinggi di kepala kita. Tugas yang seharusnya sederhana mulai terasa berat, mulai terasa rumit, melelahkan, even di mana sebelum kita menyentuhnya sama sekali. Kadang kita bilang, aduh, ini pasti susah. Atau, nanti kalau aku gagal gimana? Atau, aku mulai aja nanti, pas moodnya bagus. Padahal seringkali itu hanya cerita yang dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Cerita yang membuat tugas netral terasa seperti ancaman. Dan hal yang lebih halus lagi adalah perfeksionisme. Keinginan untuk memulai saat semuanya sempurna. Saat pikiran jernih, saat waktu luang cukup, atau saat energi penuh. Tapi momen itu jarang banget datang. Dan ketika kita menunggu semuanya ideal, otak kita semakin yakin bahwa tugas ini memang berat. Bahwa lebih baik menjauh dulu. Di titik ini, tugasnya belum berubah. Berubah adalah cara kita melihatnya. Cara pikir ini adalah pintu pertama yang mendorong kita masuk ke pola penundaan. Setelah pikiran kita membesarkan tugas itu, emosi mulai mengambil alih. Perasaan gak nyaman muncul perlahan. Rasa cemas, takut gagal, ataupun takut mengecewakan. Atau sekedar perasaan yang gak sanggup. Kadang ada alasan yang jelas, hanya ada dorongan yang membuat dada terasa sesak. Pikiran terasa berat dan tubuh terasa nggak bergerak sama sekali. Di saat seperti ini, yang kita hadapi bukan lagi tugasnya, tapi emosi kita sendiri. Dan untuk sebagian orang, ada satu hal yang membuatnya terasa lebih sulit, yaitu perfeksionisme. Bukan perfeksionisme yang membuat kita bekerja rapi, tapi perfeksionisme yang membuat kita takut untuk memulai. Takut hasilnya nggak bagus, takut ternyata kita nggak sebaik yang kita bayangkan, takut terbukti kurang, takut terbukti salah, takut terbukti bahwa kita tuh memang nggak bisa. Emosi-emosi inilah yang membuat otak menganggap tugas itu sebagai ancaman, bukan sebagai aktivitas biasa. Dan ketika otak merasa terancam, ia hanya punya satu dorongan utama, yaitu menghindar. Disinilah prokrastinasi mulai terasa seperti pilihan yang benar. Kebiasaan menunda atau yang disebut para profesional itu prokrastinasi mulai terasa seperti pilihan yang benar. Meski kita tahu itu bukan pilihan yang baik.
Di titik ini, otak kita sedang penuh dengan emosi yang gak nyaman, cemas, ragu, takut gagal. Dan otak punya satu strategi yang sudah ia pelajari sejak lama, yaitu menghindar. Bukan karena kita malas, bukan karena kita gak peduli, tapi karena otak kita ingin menghilangkan rasa gak enak secepat mungkin. Dan disinilah mekanisme yang disebut present bias. Bias yang membuat otak lebih memilih kesenangan kecil di masa sekarang daripada manfaat besar di masa depan. Sebuah keputusan sederhana seperti buka HP bentar, nonton satu video aja, atau mulai nanti deh kalau setelah istirahat sedikit. Nanti deh istirahat dulu bentar. Terasa benar pada saat itu, terasa lebih ringan, lebih aman, dan lebih nyaman. Penundaan ini memberi kita kelegaan kecil karena tekanan emosinya hilang untuk sementara. Dan otak menyukai perasaan itu. Saking sukanya, ia mulai mengulang pola yang sama setiap kali kita merasa nggak nyaman. Setiap kali ada tugas yang terasa berat, setiap kali kita takut nggak sempurna, penundaan kecil itu menjadi reward, menjadi pelarian cepat, dan perlahan berubah menjadi kebiasaan. Bukan karena tugasnya yang berubah lebih sulit, tapi karena otak menemukan cara cepat untuk menghindari rasa sakit. Walau hanya sebentar, disinilah prokrastinasi mulai terasa seperti solusi. Setelah otak memilih penghindaran, tubuh kita tuh mulai mengikuti. Kita beralih ke hal-hal kecil yang terasa lebih aman dan lebih menyenangkan. Scrolling sebentar, cek notif, buka video pendek, lihat timeline, makan dulu, rebahan dulu, atau tiba-tiba merasa harus beberes meja kerja. Padahal itu bukan prioritas. Dan semua itu terasa masuk akal kok. Terasa wajar dan terasa nanti juga bisa dikerjain. Waktu terus berjalan, jam juga terus bergerak, tapi tugas tetap diam di tempatnya. Kadang kita mencoba kembali membuka dokumen atau buku-buku itu, tapi baru aja beberapa detik ngebuka, emosi nggak nyaman itu lagi muncul, dan tanpa sadar kita kembali lari ke distraksi berikutnya. Hari berganti, deadline juga mendekat, dan ketika akhirnya kita mulai bekerja, itu bukan karena kita siap, tapi karena kita nggak punya pilihan lagi. Kita memaksakan diri dalam keadaan tertekan, waktu juga tinggal sedikit, dan kualitas kerja pun akhirnya jadi menurun. Yang awalnya hanyalah penundaan kecil, sekarang berubah menjadi sebuah kepanikan. Inilah fase paling terlihat dari prokrastinasi, ketika kita sadar apa yang harus dilakukan, tapi selalu menemukan sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan terlebih dahulu. Padahal yang kita lakukan bukan mencari hiburan, tapi kita sedang mencari sebuah pelarian. Ketika semuanya sudah mepet, barulah kita memaksakan diri untuk mulai dalam keadaan yang tertekan, dengan waktu yang juga nyaris habis. Hasilnya, kita bekerja terburu-buru, pikiran juga nggak jernih, dan kualitasnya jauh dari apa yang kita inginkan. Setelah selesai, bukan lega yang datang terlebih dahulu, tapi rasa bersalah, rasa kesal pada diri sendiri, rasa menyesal kenapa sih nggak mulai dari awal. Dan bersama perasaan itu muncul stres yang diam-diam tuh numpuk, kecemasan meningkat, kebiasaan belajar juga jadi berantakan, prestasi pun perlahan menurun. Yang lebih menyulitkan lagi, dalam pengalaman buruk itu justru memperkuat keyakinan awal kita bahwa tugas itu memang menyakitkan, bahwa tugas itu memang harus dihindari, bahwa mendekatinya hanya akan membuat kita menderita. Dan keyakinan itulah yang membuat kita tuh mengulangi pola yang sama pada tugas-tugas berikutnya. Tugas itu datang, kita merasa nggak nyaman, kita nunda, kita panik, kita kecewa, kita menghindar lagi. Begitu terus, dan itu akan menjadi lingkaran setan yang nggak akan pernah terputus. Prokrastinasi bukan hanya perilaku, tapi siklus yang membentuk cara kita melihat tugas, cara kita melihat kemampuan diri sendiri, bahkan cara kita melihat masa depan. Dan semakin sering kita mengulangnya, semakin kuat siklus itu mengikat pada diri kita sendiri. Prokrastinasi bukanlah soal malas, bukan juga kurang disiplin, dan bukan karena juga kamu nggak mampu. Prokrastinasi itu adalah cara otak menghindari rasa nggak nyaman, cara cepat untuk menenangkan emosi yang nggak pernah kita sadari keberadaannya.
Selama kita masih menganggap penundaan sebagai pelarian, siklus itu akan terus berulang. Tugas akan terasa berat, kita cemas, kita menunda, kita menyesal, dan rasa nggak nyaman itu kembali lagi. Tapi begitu kita mulai memahami alurnya, semuanya tuh akan berubah kok. Kita bisa melihat bahwa yang kita lawan tuh bukan tugasnya, melainkan perasaan yang muncul bersamanya. Dan ketika kita berani menghadapi perasaan itu, bahkan langkah kecil sekalipun akan terasa lebih ringan. Tidak ada perubahan besar yang datang dalam semalam. Semua dimulai dari satu momen kesadaran, satu langkah kecil, satu keputusan sederhana untuk mencoba memulai. Meskipun hanya itu 5 menit. Karena tidak ada satupun hal di dunia ini yang terjadi begitu saja. Semua juga memiliki rangkaian, semua memiliki proses, dan semua ada alurnya.